Si hari ini hari Selasa 1 Juli 2025 kita ada dialog interaktif spesial bersama DPRD Kabupaten Brebes dan sudah siap bersama rekan Rara bersama narasumber. Silakan rekan Rara. Baik, terima kasih untuk Bayu dan selamat siang jelang sore untuk pendengar Singosore FM. Kembali bersama lagi dengan wakil rakyat kita di DPRD Kabupaten Brebes dengan tentunya saja dialog bersama DPRD Brebes. Kali ini kita akan membahas tema mengenai skema pembangunan desa. Sudah hadir dua narasumber ya. Yang satu Mas Dewan ini lagi OTW ya. Oh iya. Masih OT-OT. Oh, OT oke. Tengok kanan kiri kan. Oke, baik. Ya, ada Bapak Haji Ahmad Zamroni. Selamat datang kembali Bapak ini. Ya. Oke, siap. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan baru ya ini ya, Selasa. Bulan jujulan. Iya, jujulannya LI-nya apa ini, Pak? Per semester kan ini semester. Bulan jujulan. Ada aja. Ini kayaknya Pak Zamroni ininya dress code ini mengikuti ini ya, kendaraannya. Oh iya. Oke, siap Pak. Tapi juga warna keangkaan Nabi Muhammad ini juga ya. Kita pesan juga ya, luar biasa. Dan di samping Bapak Haji Ahmad Zamroni ada Bapak Muhaimin Sadirun ya. Oke. Selamat datang kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik ya Pak ya, lebih semangat lagi bulan baru. Oh iya. Tapi tidak ada yang ditunggu Mbak. Tidak ada yang ditunggu. Iya. Kenapa Pak? Sama-sama tahu lah ya. Sama-sama tahu ya. Oke, baik Pak, di pembahasan kita sampai nanti jelang sore ya, pukul 4 2 jam kebersamaan. Ini kita juga mengundang untuk partisipasi, bisa berinteraksi pendengar Singosore FM di 0857 036 7798 untuk SMS dan WhatsApp-nya. Dan untuk teleponnya di 0283 671 636. Seperti biasa, yang ingin berkomentar melihat langsung seperti apa wakil rakyat kita di DPRD Brebes ya, ada Pak Ahmad Zamroni dan juga Pak Muhaimin Sadirun yang sudah hadir terlebih dahulu di studio Singosore FM. Silakan aja untuk di fanspage-nya Singosore FM Brebes. Pak, kita kalau ngomongin tentang 3 kata ya Pak ini ya, skema pembangunan desa. Yang mungkin dalam pikiran saya kalau skema itu biasanya mungkin pendengar atau juga masyarakat Brebes tahu juga kalau skema pasti sketsa gitu. Skema itu kayak gambar gitu ya. Kayak gambar, berhubungan dengan gambar. Terus kemudian juga pasti kalau ada gambar, skema biasanya identiknya juga ada kayak skala, kemudian kayak perbandingan gitu. Kalau kita ke satu kata lagi pembangunan. Nah, kita agak flashback atau mundur lagi hubungannya dengan pembangunan. Kita ingat-ingat selalu yang Pak Sarmoni bilang kayaknya semangat banget kalau bilang RPJMD gitu. RPJMD dan lain sebagainya. Pokoknya tentang dana ya Pak. Ya, ya dana-dana lah. Dana oke. Dana yang masuk bulan ini bulan alhamdulillah tidak kurang. Juga tidak lebih. Ya, cukup ya. Yang sedang saja kata bilang gitu ya Pak. Iya betul. Ya, kalau pembangunan pasti bicaranya mengenai rencana gitu ya, jangka pendek, menengah, panjang, kemudian juga tentang dana pembiayaan. Dan kalau satu kata lagi terakhir desa, itu kita pasti segala sesuatu pemandangan yang memesona yang dengan ada pepohonan, kemudian segala sesuatu yang indah, segar, sejuk ya Pak ya, dengan suasana udara yang seperti itu. Nah, menurut Bapak kalau dijabarkan mungkin ada satu pengertian yang mungkin khusus lebih atau dari secara perundang-undangan, apa itu skema pembangunan desa itu Pak Zamroni maupun juga Pak Muhaimin, gimana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada teman-teman dari Singosari FM. Siap. Ya, yang senantiasa mendampingi mendampingi para narasumber ini.
Walaupun narasumbernya ya tidak jauh-jauh amat sih dari DPRD Kabupaten Brebes. Ini kami didampingi oleh beliau Bapak Muhaimin Sadirun. Tentunya kalau bicara tentang desa, dia nanti akan mengupas habis tentang urusan desa karena pernah menjadi kepala desa. Oh begitu, ada background dulunya. Oke, luar biasa. Sebelum nanti saya kesana, beliau ini yang betul karena pernah jadi kepala desa, sehingga nanti kami hanya sekedar lebih menyentuh ya, Bu. Menyentuh dikit-dikit. Jadi pendalamannya biar beliau itu. Si dalamnya. Jadi begini, kalau bicara skema ini kan berarti sesuatu yang akan terselesaikan ini, sesuatu yang akan dilaksanakan ini sudah jelas. Kalau bicara skema itu. Betul. Jadi bahasa keren sekarang ya adanya pemetaan. Jadi pemetaan itu akan terjadi ketika kita sudah melaksanakan sebuah observasi di kita telah melaksanakan survei di desa ini tentang satu letak desa, lalu keunggulan di desa, lalu situasi warga masyarakat sekitar desa. Kalau kondisi tentunya satu ya tentang kewilayahan. Ya, kewilayahan. Bicara kewilayahan di sana menyangkut banyak infrastruktur yang harus kita pahami. Tapi apa kita ingin membangun desa ini tetap mengacu kepada kembali lagi. Ya, satu nilai pembangunan manusianya. Kalau pembangunan manusia, maka tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun tingkat pusat harusnya alur sama. Nah, muncul tentang munculnya otonomi daerah. Ini kan yang tadinya mungkin top down dari atas ke bawah, sekarang bottom up. Jadi pusat menggulirkan anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tingkat daerah. Begitu pula sekarang maju jikalau di backup habis oleh tentang seluruh desa yang ada di kabupaten, kayak Kabupaten Brebes. Jumlahnya 292 desa, tambah 5 kelurahan. Ini berarti kita harus betul-betul membuat satu skema pembangunan yang artinya jadi jalan nanti berapa ya, kebutuhan jalan berapa, kebutuhan pendidikan berapa, kebutuhan akan kesehatan berapa, yang menyangkut persoalan pendapatan warga masyarakat sekitar itu, dan menjadi ini di dalam hal ekonomi juga mungkin satu desa dengan desa yang lain mengalami sebuah perbedaan. Kayak istilah ada home industri yang dibuat di rumah-rumah juga mengalami satu hal yang berbeda. Ya, dari hal yang semacam itu tinggal skema pembangunan itu dibuat sesuai dengan anggaran di desa tersebut. Jadi yang paling utama lah, mampu memprioritaskan udah prioritasnya udah jelas, pusat. Kalau sekarang kan ada namanya DD, ya gitu. Alokasi dana desa. Pendapatan yang sah yang diterima oleh desa dari milik desa. Nah, di sini. Jadi nanti bangunan yang ada di desa ini akan bisa dijadikan sebagai
untuk membuat skema itu. Jadi prioritas unggulan pertama A, B, C, D lah itu. Jadi kalau sekarang ada satu bentuk visi misi prioritas. Bupati akan merencanakan pembangunan jalan sepanjang 300 km. Itu jalan kabupaten. Itu kan jalan kabupaten dan jalan poros yang menjadi kewenangannya kabupaten. Nah, kan di sana namanya ada jalan lingkungan yang di kewenangannya desa. Anggaran satu bisa dari DD dana desa, bisa bantuan keuangan desa, kabupaten, provinsi, dari provinsi ini. Maka oleh juga dari kabupaten, jikalau kabupaten menetapkan bantuan keuangan untuk desa, itu bisa digunakan untuk jalan lingkungan atau bantuan dari yang juga bisa digunakan untuk jalan lingkungan. Sehingga kalau menurut saya tentunya desa itu harus membuat sebuah prioritas dulu sebelum menentukan mana yang harus dikedepankan, mana yang tengah-tengah, mana yang harus terakhir. Selama sekarang jabatan kepala desa kan 6 tahun. Ya. 6 tahun. Tapi nanti kembali lagi. Ini hanya menyelesaikan perpanjangan saja. Iya. Ini kan keputusannya sudah dilakukan dengan 2 tahun ini, berarti 8 tahun. Saya 6 tahun. 6 tahun sebagai keputusan. Jadi kalau dilantik perpanjangan 2 tahun, tapi setelah dilantik kembali 6 tahun seperti keputusan awal. Jadi selama 6 tahun ini tentunya nanti akan dibagi mana yang paling prioritas selama 6 tahun yang disebut dengan ini nanti bukan RPJMD tapi RPJMDes. Okay. Rencana pembangunan menengah. Okay. Musyawarah desa nanti akan melahirkan tentang peraturan desa tentang APDes. Ya, nanti akan terbangun skema. Dari skema yang ada ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran di tingkat desa. Nanti ada skema prioritasnya ada. Nanti skema menengahnya ada, lalu yang bisa dilaksanakan juga ada. Saya kira itu sepanjang apa yang menurut pemahaman kami terkait dengan skema pembangunan di tingkat desa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Muhaimin sendiri nih ya Pak ya, yang tadi Pak Sabroni bilang ada bocoran CV-nya ini ada sebagai menjabat kepala desa. Boleh Pak, agak sedikit bernostalgia gitu ada. Kalau lebih gitu. Sebagai pelaku. Iya, cuma bedanya dulu tidak ada dana desa, adanya ADD. Ya, alokasi dana desa. Jadi otomatis keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa masih sangat kecil sekali lah. Ya. Cuma nanti kita ngikuti pada program-program mengajukan proposal ke dewan, mengajukan proposal ke provinsi dan seterusnya. Ya, yang kebetulan dulu waktu saya jadi kepala desa itu ada yang namanya PNPM. Jadi untuk membangun itu kita mengajukan proposal dan saling berkompetisi di situ. Kegiatan kita bisa diakomodir apa tidak, kemudian berapa besar dananya. Ya, dari situ. Tapi kalau tadi pembicaraan sesuai dengan tema skema pembangunan desa,
sebetulnya pembangunan desa itu sendiri adalah sebuah upaya lah, sebuah upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa, ya, melalui berbagai macam program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Ya, jadi di sini tadi disampaikan oleh sahabat kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Zamroni, salah satunya adalah kewenangan. Jadi desa itu silahkan membangun desanya sesuai dengan hasil musyawarah, tetapi jangan lepas dari kewenangan. Karena pada hakikatnya ada bagian desa itu yang bukan menjadi kewenangan desa. Seperti jalan daerah, kewenangannya daerah. Kemudian jalan provinsi menjadi kewenangannya provinsi, ya. Kemudian yang jalan nasional artis kewenangannya pemerintah pusat. Nah, dari kewenangan-kewenangan diberikan oleh desa, tentu saja harus ada perencanaan yang matang. Ya, perencanaan ini biasanya melalui musyawarah tingkat dusun, ya, musdus lah. Hal menjaring aspirasi. Kalau di kita itu ada musrenbang lah, ada reses. Kalau di desa ini ada musyawarah dusun. Jadi tiap-tiap wilayah, kalau misalkan sebuah desa itu ada 5 RW, berarti ada 5 kali musyawarah dusun. Nah, dalam musyawarah itu apa sih yang menjadi aspirasi masyarakat, ya? Itu semuanya ditampung lah. Kemudian nanti dimusyawarahkan bareng-bareng dengan BPD dan masyarakat, RT RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama diundang semua. Nah, dari musyawarah itu nanti muncul yang namanya skala prioritas. Nah, dari skala otomatis dari usulan itu kan tidak bisa diterima itu, ya, bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi dari usulan-usulan itu tadi juga ini masuk enggak dalam RPJM desnya gitu loh kan. Nah, selanjutnya dari tadi hasil musyawarah tadi dengan skala prioritas tadi, kemudian dibikinlah yang namanya rencana kegiatan pembangunan desa RKPDes. Ya, dari RKPDes itulah nanti kalau memang anggarannya cukup masuk dalam APBDes. Kalau sudah masuk APBDes, itulah yang harus dilaksanakan oleh kepala desa. Kalau tidak, berarti pembangunan yang ada tidak sesuai dengan rencana awalnya. Ya, kalau memang ada perubahan, ada mekanismenya juga. Ada mekanisme, misalkan ternyata karena sesuatu hal, bencana atau apapun, ya, ternyata yang tadinya bukan skala prioritas menjadi skala prioritas, itu silahkanlah mengajukan anggaran perubahan. Itu demikian, Mbak. Oke, terima kasih, Pak. Selamat datang, Mas Dewan. Selamat datang. Luar biasa ini, ya. OTW jadinya bajunya lerek-lerek ya. Dan iya. OTW. Jadi harus ini dulu garis ternyata ya. Ternyata ternyata dulu ngarisin dulu. Oke, baik. Oke nih Mas Ferry, kita terkait dengan skema pembangunan desa begitu ya, yang tadi dijelaskan oleh beliau Pak Zamroni dan juga Pak Muhammad. Saya tangkap ini berarti mengenai bagaimana proses tentang suatu perencanaan pembangunan desa berarti ya Pak ya, di mana juga ada tadi ada mekanismenya tentang penyaluran dana desanya, kemudian juga tadi juga ada mengenai partisipasi dari masyarakat juga begitu, dan Pak Zamroni juga bagaimana kalau saya tangkap juga tentang sistem pengawasannya begitu ya Pak ya. Yang saya tanyakan mungkin kepada Mas Dewan, ini kalau tentang sistem pengawasan di desa, penggunaan dana desanya itu seperti apa? Oke. Nih izin dulu, tadi saya agak terlambat Pak, teman-teman dari kreatif sedang kreatif ngegaris
Tadi tak kira langsung pakai cetakan, ternyata nggak bisa. Jadi harus satu garis. Makasih Mbak Rara, pendengar Singosari FM. Tadi dari awal saya juga sedikit dengar bisik-bisik dan juga mengikuti melalui live. Prinsipnya sebelum menjawab yang terkait dana desa, saya juga harus menyampaikan memang ini bagian nanti jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Desa ini kan dulunya sebelum ada kerajaan di Indonesia ataupun Nusantara ini, atau belum ada Belanda, belum ada yang lain, semacam kelompok masyarakat yang kemudian membentuk adat, dan dengan tata cara mereka memiliki pemimpin yang disebut kuwu lah, ada yang disebut dengan ketua adat dan sebagainya. Sehingga memang mereka itu sebelum negara ini berdiri memang sudah ada. Makanya dalam historikalnya desa itu tetap wilayah otonom yang memang berdiri sendiri, tidak ada yang bangun pun mereka sudah bangun sendiri. Cuma ada reformasi besar itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini reformasi yang cukup besar itu di Undang-Undang Desa. Jadi desa yang saya tahu dulu dan dengan administrasi yang ada, desa itu tugasnya tidak banyak. Ini sebelum Undang-Undang Nomor 6 itu, desa itu prinsipnya yang pertama adalah mengurus administrasi kependudukan. Itu tugas pemerintah desa pada saat itu. Kemudian dari sisi lain adalah mengelola aset yang ada di tingkat desanya masing-masing. Jadi mereka itu akan menjaga asetnya masing-masing. Dan juga menjaga pencatatan aset masyarakat yang berhubungan dengan halayak umum, contohnya pertanahan, kemudian letak posisi rumah dan sebagainya. Tidak jauh-jauh lah tugasnya desa itu seperti itu, dan permasalahan-permasalahan sosial yang masih cukup pernikahan, status kependudukan dan sebagainya. Cuman Undang 6 terbit ini memang ada beberapa tugas tambahan. Tugas tambahannya itu cukup banyak. Makanya saat ini kalau bicara dana desa, ADD dan sebagainya itu adalah terkait pembangunan fisik. Dulu itu desa itu nggak ngurusi itu yang namanya pembangunan fisik. Ya. Filosofinya pembangunan fisik ini kan harus ada tenaga ahli. Betul. Mau kita aja mau bangun rumah nggak bisa bangun sendiri, nggak bisa nyuruh sembarang orang, pasti nyari tukang, ibaratnya seperti itu. Artinya SDM yang tersedia di desa itu sebetulnya sangat terbatas, baik kepalanya, perangkatnya, sampai dengan katakanlah staf-staf atau karyawan di desa. Nah, munculnya Undang-Undang 6 dana desa, akhirnya desa diberi kewenangan untuk membangun infrastruktur di kewenangannya desa. Ini awal mula kenapa sampai hari ini teman-teman itu sering menanyakan mekanisme-mekanisme. Tadi kalau dijelaskan bagaimana tata caranya itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, pembahas sistem pembangunannya. Nah sekarang pengawasannya, sebetulnya pengawasan itu bisa dimulai dari perencanaan. Berawal dari perencanaan, di mana yang namanya dana desa itu ibaratnya itu durian runtuh datang dari pusat. Nggak bisa nganyang, nggak bisa apa, kamu dapatnya segini. Nah di situ nimbul masalah awal sudah muncul karena apa? Tiap desa itu wilayahnya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada penduduknya banyak, ada indeks perhitungannya masing-masing, sehingga wilayah akan merencanakan sesuai dengan uang yang ada. Nah di sini desa saya jamin jarang yang bisa membagi dengan baik, Nah pengawasan dari perencanaan inilah yang kemudian timbul dari kesukaan masyarakat atau tidak terhadap pemerintahan desa. Kalau yang dapat ya suka, kalau yang nggak dapat nggak suka. Yang dapat, kalaupun kualitasnya bagus ya suka, kalau kualitasnya tidak bagus juga tidak suka. Nah, pengawasan itu dimulai. Makanya pada saat pembangunan itu sebetulnya siapa melakukan pengawasan? Ya. Secara otonom desa itu punya pengawas sendiri yang memang ada di BPD. Kemudian kalaupun di luar itu masyarakat langsung itu sudah bisa langsung mengawasi secara langsung ya. Secara langsung. Cuma yang tidak semuanya terbuka.
karena ada tata caranya. Misalkan yang diawasi adalah volume bangunan, yang diawasi adalah kualitas materialnya, yang diawasi adalah kemampuan para tenaga kerjanya, manajemennya dan sebagainya. Itu boleh diawasi. Tapi kalau terkait keuangannya itu ada sendiri, ada sendiri yang akan mengaudit. Mengaudit, kemudian memeriksa dan memastikan bahwa uang yang ada itu sudah dilaksanakan dengan baik. Cuma sekarang rancu semuanya diawasi. Ya, mulai materialnya, pembangunannya, skemanya, tenaganya, bahkan keuangannya pun dikarang-karang sendiri sama si calon pengawas. Dan kami pun dari DPRD itu tidak bisa langsung menyentuh ke desa. Nggak bisa langsung memvonis kamu benar, kamu salah, kamu tidak benar dan sebagainya. Karena untuk audit-audit seperti itu memang harus dilakukan oleh yang membidangi. Kalau di kabupaten itu inspektorat. Itu lapis pertama. Jadi kita kan bicara kewenangannya kabupaten ya. Inspektorat itu mulai dari perencanaan sudah meneliti sampai dengan mau pelaksanaan meneliti dan sebagainya sampai dengan nanti pelaksanaannya. Sampai keuangannya pun inspektorat juga untuk melakukan itu. Bisa berasal dari laporan masyarakat, bisa memang tupoksinya memang ngawasi. Tidak perlu dilaporkan pun diawasi. Cuman keterbatasan inspektorat sehingga tidak bisa melihat langsung semua kegiatan. Hanya akan sampel saja dari 7 kegiatan mana yang akan disampel, mana akan disampel. Nah, disitulah butuh keterlibatan masyarakat apabila memang melihat. Nah, kalau kualitas yang dilaporkan saya setuju itu. Setuju masyarakat ngupload ke medsos ada kegiatan yang kualitasnya buruk memang. Nah, terus kemudian ada volume ini lebih parah ya, volume lagi kurang dan sebagainya itu bisa Tapi kalau untuk menentukan bahwa ini ada pelanggaran atau tidak, ada tingkat korupsi atau tidak, itu biarkan audit yang menentukan. Penyelewengan gitu ya. Penyelewengannya. Nah, jadi kalaupun misalkan di lapangan faktanya tulisannya 100 meter dibangun 80 meter kan belum tentu juga akan terbayar 100 meter. Mungkin yang akan dibayar ya memang hanya 80 meter ya gitu. Ini saya penjelasannya. Jadi kita melihat bahwa kualitas yang pertama mungkin dari perangkat desa. Ini kebetulan mantan kades nih Pak Sadir. Saya sarjana teknik di desa itu. Tidak ada sarjana teknik, apalagi spesifik arsitektur gitu ya. Itu nggak ada. Teknik mesin. Yang ada ya keterbatasan yang ada di situ. Sumber daya yang ada di desa. Nah, jadi perlulah diupdate sebetulnya keterampilan teman-teman yang ada di perangkat desa. Jadi kalau ada dana desa khusus mengarah ke pertanian, misalkan ada dana desa khusus mengarah kepada ekonomi, dana desa mengarah khusus kepada pembangunan, itu harusnya memang didampingi oleh ahli atau kapasitas perangkatnya ditingkatkan biar memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Mungkin gampang seperti itu Mbak. Jadi pengawasan boleh-boleh, tapi yang diawasi itu item-itemnya tidak semuanya. Masyarakat boleh-boleh melaporkannya langsung ke inspektorat bisa, ke DPRD bisa, ke BPD-nya yang lebih pas itu ke BPD-nya. Tapi sifat laporan ini kadang kita agak tidak bisa langsung menjudge karena di desa itu ada yang semacam ya samalah dinamika politik tingkat desa. Kan ini memang diciptakan adanya persaingan pada saat pemilihan pilkades biasanya masih terus pengaruh politis. Jadi orang kalau memang sudah bukan bagian dari pemerintah yang mendukung, yang baik ya dikritik, tidak baik pun pasti akan dikritik. Nah, di situ butuh objektivitas tinggi. Siapa yang sedang mengkritik? Siapa yang sedang mengevaluasi? Kalau yang mengevaluasi justru dari dalam dan tenaganya itu berarti ada sesuatu yang besar. Tapi kalau yang mengkritik adalah lawan-lawan politiknya itu memang seharusnya terjadi. Jadi kita lihat tinggal kualitas apa yang dilaporkan. Jadi kami sih sepakat terhadap situasi saat ini. Kami lihat banyak demo-demo yang terjadi di desa. Itu sebetulnya belum tentu benar adanya karena ada nuansa politis lokal yang ada di tingkat desa. Tapi berikan kepercayaan kepada aparat-aparat yang sudah ditentukan seperti tadi ya, inspektorat dan sebagainya untuk betul ini ada pelanggaran atau tidak di sana. Gitu Mbak Rara. Terima kasih Mas Heri, dan nanti kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan skema pembangunan desa setelah kita waktu beberapa jeda yang berikut ini dulu. Oke, datang langsung jeda. Point 9.
cek makanan, cek minuman yang kita konsumsi. Mari kita rutin cek kesehatan, jaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Larkos Brebes, siap membantu Anda. Larkos Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda, setia melayani Anda. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pamaringan di sampean. Pan plesir Pak. Itu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pan kredit nggo nambahi modal usahane dhewe. Ya sisan karo bocah sekolah kuwi. Bisa kredit karo nabung go bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya. Layani kredit KMB, kredit KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, tawa, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda, transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah, dan asuransi. Ke tempat Anda, Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes, berseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten. Ke alamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui atau mobil klinik perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changqiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau flash, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan
Perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medical yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM praktik setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka kecuali Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Procok, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Patokannya seberang kantor Pengadilan Negeri 1B Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0879796999. Sehatkan mata Anda bersama klinik pengobatan alternatif Changqiang TCM. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menerbitkan surat edaran tentang pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Brebes. Surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2025 ini menegaskan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan atau ormas dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kesbangpol menekankan jika masih ditemukan oknum dari organisasi yang melakukan pelanggaran, maka pimpinan ormas tersebut wajib melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Jika pelanggaran tetap berlanjut, maka sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat edaran ini juga merespon kondisi yang terjadi di lapangan. Salah satunya pemberitaan media tentang dugaan pemalakan oleh oknum anggota ormas terhadap pelaku usaha di Kabupaten Brebes yang sempat viral beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah menghimbau seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Brebes untuk berperan aktif menjaga ketertiban umum dan mendukung suasana kondusif di tengah masyarakat. Amboy asiknya. Assalamualaikum, saya Fonisela. Yuk stay tune terus di 103,9 FM Singosari Brebes. Amboy asiknya.
Anemia. Terus gimana? Kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Lihat nih, di tempat makanan aku ada daging sapi, tempe dan bayam. Aku juga bawa ayam, ikan, tumis kangkung dan pisang loh. Minum tablet tambah darah seminggu sekali. Tablet tambah darah. TTD, Keles. Oh, TTD. Waktu dikasih TTD di kelas sama bu guru, kamu ya ngaku. Banyak Nes, tuh cowok IPA 2 dan kita loh. Aduh, maaf. Tuh cowok nabrak pak guru gara-gara ngeliatin kita. Kayong serius teman Bu, lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur harus melentek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yuk Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin nyaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek bisa anak KB nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih? Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala Bu. Ya iyalah. Gila, wah lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di Toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi Toko Nirmala. Kang Asep, kayak lagi borong. Kawan Rud. Iya Kie, nanti bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang Toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Bu, jaluk duit bu sing akeh. Jalur duit baik, duit sabune panggo nabung. Soale nabung nang Bank Brebes oleh undian berhadiah. Dan ratna duit tabungan simpel. Lah, bener kowe. Si bocah ya latihan nabung, tambah ibu. Ratna. Mene opa. Ibu ya, sangune tambahi. Sekolah bapak. Tabunganku Brebes oli akeh. Ya Bu, siapa ngerti oli hadiah. Gebiar undian tabungan berhadiah datang lagi dari BPR Bank Brebes. Disediakan 2 lemari es Polytron, 2 mesin cuci, 2 TV LED, 2 sepeda gunung, dan hadiah 1 mobil all new Daihatsu Ayla. Produk tabungan yang diikutkan adalah tabungan Citra dan tabunganku. Untuk saldo, minimal tabungan 500.000 setiap bulan dan setiap pelipatan 100.000 mendapat 1 poin undian. Masih ada lagi gebiar tabungan berhadiah dari Perumda Bank Brebes. Simple atau simple aja. Disediakan hadiah 5 unit sepeda Polygon, 1 unit sepeda Polygon, dan 1 buah top. Saldo minimal 100.000 setiap bulannya dan kelipatan 25.000 mendapat 1 poin undian. Masing-masing produk Simple, tabungan Citra, dan tabunganku akan diundi bulan Oktober 2025. Ayo tingkatkan terus saldonya dan raih hadiahnya. Perumda BPR Bank Brebes, Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1 Brebes, Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma, Kantor Kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba, Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan, Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang, Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03, RW 04, Dukuturi, Bumiayu. Perumda BPR Bank Brebes, bersama membangun daerah.
Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Primanetra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Primanetra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Primanetra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Sakit katarak, rabun senja atau glukos, ini ada solusi. Tes mata ampuh Hexagon yang sterilisasi dari laboratorium bertaraf PT Sukovindo dan mikroba lainnya. Untuk telur, jeruan dan daging kambing, insya Allah. Dapatkan Primanetra dengan harga Rp115.000 di Radio Singosari FM, depan Stadion Karangbirahi Brebes. Pendengar, yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Ada 3 bentuk kegiatan utama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertama, mari lakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yuk kita dengarkan jingle cerdik berikut ini. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, tanyakan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Iya, pribe ki ya Pak, kapan tandurane pan dipupuk teh? Lah piben maning sih Bu, nyongnya wis mubeng-mubeng gal toko obat wis tak tekani. Tapi pupuke sih lakar piben guys. Pupuke. Iki butuh apa sampean wong loro kayung rame temen. Iya Kang Tutur, wis wayahe tanduran dipupuk, tapi ora dipupuk-pupuk. Oh, padahal aku wis tekane toko obat pertanian, tapi kita goleki pupuke lakas. Kok boy Kang Nyobi golekine kok kangelan. Yo padha wadul mari bupatine bae yo. Berarti saiki maring bupatine bae rame-rame enggak padol. Wis ora aya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyampe tahun bupatine arane Sambu. Sambu siapa tuh? Sambu kuwe tempat wong aduga apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP bae ketik Sambu titik Brebes Kap titik GO titik ID. Supaya gue kali nulis bae apa yang dikeluhna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes, gunakan Sambu. Sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.co.id. Sambu sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. Yang kau sembunyikan di balik
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على Baik, 103.9 Singosari FM Brebes ya. Jadi kan masih dengan Moci bareng Karawade, dialog interaktif bareng wakil rakyat kita di DPRD Brebes. Ada Pak Ahmad Zamroni dan juga ada Mas Arif Fitriansa dan juga Pak Muhaimin Sadirun. Ya Pak, ini ada yang sudah turut bergabung berpartisipasi melalui SMS dan WhatsApp. Ini ada di 0857 0036 7798. Ada dari Adi di Pebatan menanyakan, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan tentu saja yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur desa, begitu. Kemudian dari Erna di Tangki, Pak, tadi saya mendengarkan banyak sekali namanya beberapa bantuan gitu ya Pak ya untuk desa sendiri itu. Pasti hal itu menimbulkan yang namanya kesenjangan terjadi gitu. Yang saya tanyakan bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di desa. Ya, moga Pak ditanggapi terlebih dahulu. Saya ini Pak
Haji Monggo nggih. Atau Mas Dewan Nanti berbagi saja. Bareng-bareng. Ya, lebih spesifikasi terkait dengan kesenjangan. Ya, terkait dengan mencari untuk mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat yang ada sekarang ini. Dengan alokasi dana alokasi DD ya. DD itu dana yang bersumber dari pusat, dari Kementerian Desa. Itu namanya DD. Lah kalau ADD sekarang kecenderungan ADD itu hanya habis di tingkat operasional untuk desa. Sekaligus include di dalamnya terkait dengan pemberian honor kepada perangkat desa, itu masuk include di dalamnya sama RT RW itu. Nah, untuk DD ini kan di sini pemerintah juga memberikan satu bentuk instruksi terkait dengan DD ini, diupayakan DD dalam rangka meningkatkan ekonomi warga masyarakat ini dimasukkan ke dana pendayagunaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu sekitar 20%. Kalau dulu sampai 30%, kalau sekarang 20%. Badan usaha milik desa. Dan UPK yang dulu namanya UPK sekarang menjadi jadi memberikan fasilitasi kepada masing-masing desa untuk lewat Bumdesma ini ternyata usaha di desa ini diberikan modal oleh Bumdesma lewat desa masing-masing. Di BUMDes-nya ini juga mendapatkan prioritas anggaran untuk pemberdayaan masyarakat ini sekitar di angka 20%. Sehingga dengan desa banyak memiliki usaha, kan sekarang di desa apalagi telah dibentuk koperasi merah putih. Ada juga desa yang kreatif punya CV. Ada juga desa yang kreatif punya kayak milik rakyat. Nah, ini bisa mendongkrak peningkatan berikan fasilitasi terhadap UMKM yang ada di desa. Sekarang kan desa marak sekali perpindahan dari kota ke desa, bukan dari desa ke kota sekarang. Sekarang banyak PHK, ada macam-macam, sehingga misalnya pedagang bubur bisa bubur ayam, jumlahnya satu duku ini bisa puluhan orang dagang bubur ayam, walaupun dengan zona yang berbeda-beda itu. Dan ini dari dari desa ke kota, tapi kecenderungan warga masyarakat untuk kembali berusaha di kampungnya sendiri. Ya, nah, macam ini ada bentuk masyarakat memang membutuhkan pendampingan di dalam hal modal, ya, dalam permodalan ini, sehingga itu bisa untuk supaya juga meneliti. Makanya kami himbau perangkat desa yang ada ini bukan data warga miskin sekarang ini sampai di observasi rumahnya, ya, ini betul nggak data yang dimasukkan di masing-masing RT? Kadang kejanggalan, masing RT yang masuk ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga tidak tepat sasaran. Ini makanya di desa ini bentuk bantuan tunai, tapi desa juga mempersiapkan kayak prakoperasi, memberi modal kepada UMKM yang ada di masing-masing desa, sehingga bisa ada sebuah perkembangan peningkatan pendapatan di masing-masing desa. Saya kira itu kaitannya dengan untuk bisa mengurangi kesenjangan
yang ada di warga masyarakat. Jadi luapan banyak perpindahan orang yang biasa kerja di kota untuk usaha di kampung, ternyata ini yang menimbulkan banyak masalah di desa. Sehingga yang membuatnya sekarang ini. Ini masalahnya. Terima kasih. Monggo diteruskan. Sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh sahabat kita Bapak Kiai Haji Samroni SAG. Selain tadi apa yang dijelaskan itu, di skema pembangunan desa itu tujuan utamanya adalah upaya bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan desa. Ya, jadi upaya mensejahterakan. Dengan bahasa mensejahterakan ini ada salah satunya cara yang sudah disampaikan. Nah, untuk itu pemerintah desa kalau dalam pembangunan desa itu ya melibatkan masyarakat, apakah dengan program padat karya dan sebagainya, sehingga bisa menampung pengangguran yang ada di desa, walaupun stimulan ya enggak berkelanjutan ya kan, tapi setidak-tidaknya akan mengurangi beban kekurangan masyarakat. Ya, itu. Ini tambahan dari kami. Monggo barangkali. Ini Mbak Rara, pertanyaan dari Mas Adi ya, dan kelasnya kelas berat ini. Saya merasa jadi sebetulnya tujuan pemerintah pusat pada saat membentuk undang-undang tahun 2014 tersebut itu lebih titik utamanya adalah ekonomi sampai di tingkat desa. Jadi logikanya ketika infrastruktur itu ditekankan melalui DD, dana desa, rata-rata tiap desa itu 500 juta katakanlah rata-rata, atau udah menghitung 1 miliar itu desa tersebut itu cukup terjadilah pertumbuhan ekonomi. Cuma hal-hal demikian ini kan tidak terasa masyarakat langsung karena tidak diterima dalam bentuk uang ataupun tidak diterima bentuk barang oleh masyarakat. Tapi uangnya yang tadi dibayarkan melalui honornya kepada kemudian material yang ada di tingkat desa dan sebagainya itu tujuan utamanya. Nah, tujuan sangat bagus karena perputaran uang dari dana desa saja ketika ada 322 itu kalau rata-rata 1 miliar itu ada 22 miliar fresh money yang masyarakat sebenarnya itu, tapi tidak langsung. Jadi kalau ditanya bagaimana untuk meningkatkan situasi apa tadi kesenjangan desa, kalau kesenjangan kita tidak bisa mengukur, tapi paling tidak perputaran uang yang kemudian ekonomi keuangan di sana itu, jadi 1 miliar itu kalau 1 miliar bisa apa ya, rantai ekonominya itu tercipta. Nah, masalah merata dan tidaknya ini yang memang harus kita pelajari lebih dalam. Jadi tidak bisa kemudian di forum ini membahas ini khusus, tapi gambarannya biar nyambung. Nah, tadi kayak Pak Zamroni bilang ada BUMDes melibatkan UMKM melibatkan masyarakat biasa, dan itulah yang ingin diciptakan. Lalu Mas Adi kira-kira apa tantangan? Nah, tantangannya kan tadi karena dana ini memang tujuannya itu perputaran ekonomi sehingga ada kualitas infrastrukturnya. Ya, tenaga kerja yang dipakai bukan tenaga ahli, profesional. Kemudian disuruh bangun jalan, meskipun baik oleh arsitektur yang bagus, kalau pelaksananya tidak, ya sulit, gitu loh. Akhirnya kualitas ini memang ada toleransi yang memang kita harapkan. Toleransinya, katakanlah kita membangun sesuatu itu kan pasti pengennya, tapi batasan di desa itu tidak mungkin tercapai. Saya jamin itu. Ini bukan saya mendahului kerso, kan kebetulan saya sarjana teknik sipil. Yang kualitas barang saja kita hitung gitu. Dengan hal seperti itu sehingga kualitas ini ada toleransi, bukan
tidak ideal. Bukan, karena ada toleransi terhadap nilai-nilai yang infrastruktur itu dibangun. Nah, kemudian dengan situasi sekarang, kira-kira tantangan infrastruktur itu ada di mana? Selain di SDM, kemudian di tenaga khusus tadi, itu ada lagi yang kita katakan bahwa penentuan titik terhadap pelaksanaan kegiatan tadi kan melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat ini yang kadang saya harus sampaikan, yang kadang akhirnya membiaskan tujuan. Saya itu jadi anggota DPR berarti udah 4 kali. Ya, ngapunten 4 tahun, 4 periode berarti hampir 16 tahun. 16 ini tahun. mungkin 12 tahun ya. Pak Samron ini udah 20 tahun lebih. 22 tahun. Master. Kadang kebutuhan asli ya, kebutuhan asli yang dibutuhkan suatu wilayah sudah menggunakan kajian ilmiah dan sebagainya itu akan melibatkan partisipasi masyarakat. Iya, karena ada kecenderungan kepentingan warga yang hadir dalam partisipasi tersebut sehingga membiaskan tujuan-tujuan utama. Nah, ini hubungannya politis. Kepala desa pasti akan memilih mana kegiatan yang bernilai politis tinggi. Di situ tantangan gitu loh. Nah, yang lebih parah lagi dan situasi faktualnya, kepala desa akan mencoba mengakomodir banyak hal. Atau pemerintah desa akan mengakomodir banyak hal sehingga fokus pembangunan tidak terjadi. Yang ada adalah pemerataan pembangunan yang dituju pasti arahnya ke sana. Kalau sudah arahnya ke pemerataan pembangunan, maka infrastruktur itu tidak selesai-selesai dengan kualitas bagus. Ini tantangan. Cuma kan kita juga realistis memang di Brebes ini. Ya, saya bicara dapil saya lah, saya nggak nyinggung dapil lain ya. Itu memang kita tertinggal secara infrastruktur. Sehingga semua wilayah butuh infrastruktur. Di segala bidang, bukan segala bidang, jalannya khusus jalan. Jadi suatu desa itu akan tertinggal jalannya. Kalau desanya besar, penduduknya banyak. Tapi kalau desanya kecil, penduduknya sedikit, infrastrukturnya mesti bagus. Karena dia akan bisa memfokuskan. Besar nggak bisa. Jadi tantangannya di sana. Nah, jarang kepala desa yang berani saya selesaikan satu pedukuhan dengan dana desa 1 tahun itu. Berani, mesti dia akan membagi setiap pedukuhan. Langsung diprotes. Iya, itulah partisipasi masyarakat. Satu sisi demokratis bagus, satu sisi kita ada nilai kemanusiaan dan sosial yang baik. Tapi secara technically bisa dibilang itu tantangan sesungguhnya. Saya kepala desa nih, pedukuhan A 1, 2 usul semua. Ya wis lah ke anak duit 10 sijinan satunan. Bagi rata. Ya nggak selesai. Saya sini nggak selesai, sini nggak selesai, sini nggak selesai. Begitu juga ini belum selesai bangun yang satunya, yang lama sudah rusak, yang baru. Akhirnya kan tidak tuntas juga. Antara infrastruktur lama infrastruktur baru digabungkan pun itu nggak bisa sebetulnya. Itu aja tantangan. Nah, ini saya menjawab sebagai seorang teknik. Jadi jawaban ini saya sampaikan. Tapi kalau sebagai politisi, ya ini kan saya berubah lagi nih politisi ya, karena saya datang sebagai anggota dewan. Kita berusaha mengakomodir masyarakat. Pemerintah desa pun pasti akan berusaha mengakomodir masyarakat. Jadi saya pikir pertanyaannya Mas Adi, tantangannya sudah saya jawab. Kalau Mbak Erni ya, Mbak Erna Mbak Erna untuk bantuan dan kesenjangan ekonomi desa itu sebetulnya sifatnya tidak general. Hanya ada beberapa daerah yang mungkin dalam rangka pembagian, dalam rangka itu tidak tepat sasaran. Tapi ya gitu aja. Jadi yang dapat itu terus, yang ini nggak pernah dapat, yang tidak mampu sesungguhnya tidak dapat, yang mampu sesungguhnya tidak dapat. Nah, kesenjangan saya sedikit menutup biar tidak salah paham. Secara logika pemerintah itu ketika mau mengurangi angka kemiskinan, kira-kira yang diangkat dari kemiskinan itu yang mendekati batas kemiskinan dengan kemampuan atau yang jauh batas. Kalau yang dia itu terlalu berat sebetulnya. Makanya ketika pemerintah mau mengurangi kemiskinan, maka yang dekat dengan batas. Ini yang kecemburuannya tinggi. Wis duwe oleh.
Kae sing katon ora duwe, rangda wis umure 7 tahun dan sebagainya dapat. Kenapa? Ini dia tenaga apapun tetap nggak bisa langsung tiba-tiba mampu. Tapi yang mendekati batas ini jangan sampai tambah angka kemiskinan paling bawah. Makanya kesenjangannya muncul, sing oli, sing ora oli, tambah ora oli, seakan-akan seperti itu. Jadi program pemerintah pengangkatan kemiskinan mesti mengejar utamanya adalah masyarakat yang mendekati kesenjangan antara mampu dan tidak mampu. Yang sangat mampu ini kan sulit untuk di up. Jadi nilai anggaran akan mengarah lebih banyak ke masyarakat yang berada di batas antara mampu dan tidak mampu. Yang sangat tidak mampu itu diangkatnya aja memang sulit. Ada tapi tidak begitu baik persentasenya ya. Sulit biasanya. Okay. Secara teori sulit secara teori, tapi itu jauh lebih membutuhkan dibandingkan yang berada di batas ya. Adalah pasti dadanya. Kalau secara praktek di lapangan pasti desa tidak akan berani. Desa tidak akan berani pada posisi orang yang sudah akan mentas dari garis kemiskinan. Artinya mau naik ya. Menaik dari kelas menengah. Dan dengan adanya semacam ini sehingga pemerintah hadir di posisi pembatas ini. Kan setidaknya orang yang mau mengangkat derajatnya dari kemiskinan menuju yang tidak miskin sesuai dengan batasan yang telah digariskan oleh pemerintah itu lahir di sana memberikan satu bentuk suntikan modal. Dengan suntikan modal ini tentunya modal yang akan diberikan itu bukan bernilai konsumtif, tapi modal yang mampu modal. Itu umurnya tinggal sebulan lagi nih, habis. Lalu disuntiklah modal oleh desa dari ataupun dari prakoperasi yang didirikan oleh desa oleh Bundesma tingkat kecamatan ini. Nah, posisi orang yang pasti yang tadi disampaikan itu ini pasti akan menjadi prioritas di desa. Karena apa? Tidak muncul sudah yang amas itu RT dan RW. Jadi tidak mungkin akan menggeser posisi itu. Itu yang terjadi di masyarakat. Walaupun memang pemerintah tujuannya sangat baik, biar angka kemiskinannya persentasinya akan menurun. Menurunnya angka kemiskinan kan ketika jumlah miskinnya ini berkurang. Lah kalau misalnya miskin mau tingkat menengah sudah tidak miskin lagi, kok ini tidak? Ini malah akan menambah jumlah kemiskinannya akan bertambah apa? Kelahirannya banyak, kematiannya rendah. Ini menambah tingkat kemiskinannya kita akan bertambah besar, kayak gitu. Saya setuju. Cuma ada daerah yang memang kategori sangat miskinnya ini kemampuan desa atau pemerintahnya tidak mampu menjangkau semua. Sehingga di situ juga kadang timbul kesenjangan. Misalkan dilematis. Contoh sederhana lah, di suatu daerah penduduk sangat miskinnya katakanlah 100. Ternyata bantuannya hanya mampu mengcover 80. Nah, ini akan selalu dilema, tidak akan pernah selesai masalah kesenjangan. Tidak akan ideal. Ya, karena kalaupun semua tetap akan miskin selama 5 tahun, ya tidak ada yang akan mengalah, menghentikan saya sudah tidak layak dapat, itu nggak ada karena nilainya kan itu terus. Nah, itu kesenjangan itu akan terjadi sepanjang 5 tahun. Kecuali pemerintah bisa mengangkat dari 100 menjadi 20, menjadi 80, maka angka bantuannya akan pas sesuai dengan nilainya. Dan pemerintah biasanya juga terhadap angka-angka kemiskinan ini memang tidak bisa hitam dan putih, pasti ada abu-abunya karena memang menilai orang mampu dan tidak mampu ini kadang kasat matanya tidak mampu ternyata mampu, sebaliknya kasat matanya tidak mampu ternyata mampu, kan gitu aja. Ini menambahkan tentang tantangan infrastruktur pembangunan infrastruktur ini. Nah, kembali lagi kepada kemampuan keuangan desa, kemampuan keuangan apakah itu dari dana desa, apakah itu dari bantuan keuangan daerah,
ataukah dari bantuan keuangan provinsi, ataukah ada sumbangan dari pihak lain yang sah, itu tidak masalah. Ya seperti kepala desa yang sekarang viral, ya kan? Hanya mau bangun berapa miliar saja, dia mampu gitu loh. Nah, kalau kepala desa yang hanya mengandalkan kepada anggaran pemerintah desa, ya puling. Ya, yang tadi sahabat kita Mas Heri Fitriansah. Ya, kalau kita itu ini pengalaman saya di kepala desa. Uang itu untuk siapa? Maksud. Oh iya, Pak. Iya. Kemudian nah, ini kan suatu tantangan juga. Jadi nggak ada istilah prioritas lah ya. Lah kan itu tidak keinginan dan ya ingin semua wilayah desa itu ingin kan gitu kan. Tapi mana kan gitu lah. Mestinya kalau mereka sadar, nah ini juga kepiawaian kepala desa untuk bisa kepada warga masyarakat dalam musyawarah itu ya dengan menggunakan skala prioritas. Kalau bisa disusun dengan tahun pertama blok ini, tahun kedua blok ini belum. Nah ini mungkin bisa ada kesadaran. Ini satu contoh saya sampaikan ya itu tidak bisa. Ya tidak bisa ya sampai diundi kan. Nah ini sampai ke kepala desanya saja tak ajak kerjasama untuk membangun. Pak aku tak nyerah bicara pembangunan. Ini kan suatu tantangan ya. Tapi kalau kepala desanya tadi tidak mengandalkan dana desa, tidak hanya mengandalkan ADD, tidak hanya mengandalkan PAD, tapi mampu meraih dana-dana dari luar seperti bantuan keuangan tadi. Ya waktu saya jadi kepala desa juga kadang-kadang ke provinsi sendiri bawa proposal ya ke usaha lah ya, Dispermades tingkat provinsi ya. Nah ini dari kepala desa ini ya. Jadi tantangannya bagaimana kepala desa itu bisa mengatasi hal-hal semacam itu. Tuh. Ini menyempurnakan karena ini juga detail kecil tapi biasanya terjadi. Pada saat nyalon itu mau nyalon ini baru mau mulai ya, baik incumbent maupun baru, itu kan juga menyusun visi misi itu kalau sekarang itu yang kemudian visi misinya jadi RPJMDes 5 tahunan. Sebetulnya di situ sudah ada gambaran kepala desa ini mau ngapain di desa itu, sebetulnya udah ada gambaran. Siap. Nah kalau ada konsisten punya programnya 5 tahun dengan mekanisme entah itu prioritas dan juga apa, itu kadang terganggu karena setiap tahun ternyata juga tidak konsisten. Tahun ini itu prioritasnya berbeda. Baik. Ada juga prioritasnya sama. Contoh kecil lah di pemerintahan sebelumnya itu prioritas fisiknya cukup tinggi. Nah sekarang ada tambahan prioritas ketahanan pangan yang kurangi porsinya fisik. Ya. Jadi tantangan tadi kompleks tidak tiap desa. Jadi namun bahwa konsisten pemerintah itu antara partisipasi dengan konsistensi ini kadang justru kita melibatkan partisipasi masyarakat, fokusnya itu ya gitu aja. Ya, ini fakta seperti itu. Dan seperti contoh kami kemarin mengikuti Bupati Kabupaten Brebes Bu Mita saat pelaksanaan Wardoyo. Pembagian. Ya, Wardoyo di Wargsdoyo. Tempatnya di Pendopo Bumayu. Kabupaten Brebes. Nanti jangan misah dulu dong. Belum masih Bumayu Kabupaten Brebes. Hati-hati yang datang, tolong jangan yang sudah dapat PKH. Ya. Jangan yang sudah dapat bantuan non tunai. Pokoknya baik dari provinsi ataupun dari pusat.
ini sebenarnya kehati-hatian pemerintah supaya tidak tumpuk. Yang tadi kesenjangan. Iya, kan kesenjangan kan terjadi karena memang banyak bentuk bahasa ngomongnya ya mencoba untuk tidak bicara. Udah dapat PKH belum? Ini belum. Dapat semua desa. Ya otomatis ketika sudah daftar di desa kan diprotek dan kadang-kadang di cancel oleh desa. Ketika di desa emosi dia bahwa setelah mendapat PKH, telah mendapat ini langsung inginnya dapat lagi tetap. Itu kan hak saya. Keinginan dan kebutuhan. Iya, itu juga kreativitas itu. Inovasi bagus ya. Dan sifat kayak karena memang judulnya saja Wardoyo Wareg Sedoyo sehingga sesuatu yang disampaikan pun bentuknya ya sekali dimakan ya sembako lah ya sembako. Jadi semacam itu. Ini repot. Kadang-kadang kesenjangan terjadi karena memang pemerintahnya sudah diatur sedemikian rupa, tapi oleh merekanya sendiri yang memang sengaja untuk dirusak. Dan data-data ganda yang semacam ini hampir seluruh desa itu ada. Dan sengaja adanya kadang-kadang. Oke, Pak, tadi Mas Heri menyampaikan bahwa skala prioritas ya. Berbicara skala prioritas dari mungkin bapak-bapak selaku wakil rakyat yang sudah pejabat begitu lama dan pastinya juga tahu tentang 200 sekian desa tadi di Kabupaten Brebes. Kira-kira untuk infrastruktur misalnya segala bidang dari kesehatan, pendidikan, kemudian juga kesehatan pendidikan itu yang paling sangat diprioritaskan apa? Atau untuk segala sesuatunya, apakah pendidikan dulu atau kesehatan? Atau satu hal mengenai juga infrastruktur jalan itu biasanya kita kan ada yang namanya tadi ketahanan pangan yang sekarang ini menjadi prioritas juga. Nah untuk infrastruktur jalan sendiri ini kan ada dua nih Pak kita kan dalam ketahanan pangan juga untuk wisata gitu. Nah ini yang paling dekat untuk infrastruktur jalan itu juga memprioritaskan yang apa nih? Yang untuk ketahanan pangan itu sendiri yang dekat berarti harus dengan lahan pertanian kan namanya produksi ya pertanian berlalang kemudian atau wisata nih untuk juga kalau kita berbicara juga dengan suasana alam ya pesona alamnya juga itu juga termasuk juga bisa ya meningkatkan ekonomi juga kesejahteraan juga. Ini bagaimana Pak dari sekian lama menjabat sesuai tadi keinginan dan kebutuhan ini Pak yang memang harus bisa tadi untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan juga untuk ya setidaknya kesenjangan itu bisa untuk diimbangkan gitu. Ya gini, ini biar tidak salah Pak. Jadi desa ini meskipun unit bawah dari pemerintah, dan memang sering jadi ujung tombak dalam setiap program. Itu bukan berarti bahwa semua masalah bisa desa selesaikan. Karena kewenangan desa itu sebenarnya terbatas. Ada kewajiban utamanya, ada peran pembantuan terhadap dinas di atasnya dan sebagainya. Jadi kalau bicara peran pentingnya utama itu sebut pelayanan. Sebetulnya ini di luar struktur ya. Jadi pemerintahan desa sendiri. Kantornya pemerintah yang paling dekat dengan rakyat itu di kantor balai desa bagi wilayah itu ya kan. Nah disitulah peran utamanya sebetulnya adalah pelayanan. Nah kalau infrastruktur mana yang paling ya infrastruktur untuk melayani itu yang sebetulnya diutamakan. Jadi nggak bisa sebetulnya diwajibkan ngurusi ketahanan pangan, itu nggak wajib, itu pembantuan. Tugas itu kan. Data warga stunting itu pembantuan, karena warga stunting itu kesehatan itu bukan desa membantu dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nah itu, jadi ini kan biar clear ya. Jadi pemahaman ini penting disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi bagi saya infrastruktur paling penting adalah infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat. Itu number one. Kalau itunya udah clear, baru prioritasnya setiap desa beda-beda nih. Desa ada yang dekat dengan wisata, ada yang nggak punya wisata sama sekali. Ada desa yang tanah sawahnya luas, ada
sawahnya mungkin sedikit gitu ya. Nah ini kan harus ada banyak prioritas apa daripada semua yang tadi disebutkan. Menurut saya nomor 1 adalah pelayanan infrastruktur. Benerin. Infrastruktur itu kan bisa, kalau sekarang digital ada, kemudian kita itu misalkan datang mau ngurus sesuatu itu ya komputernya layak itu ya di samping komputernya yang megang komputer juga bisa. Itulah yang paling saya harapkan itu. Terima kasih Mbak Rara. Mungkin apa yang disampaikan sahabat kami ini Mas Heri Fitriansah. Jadi dalam tema pembangunan desa itu ada dilaksanakan, yaitu adalah pemerintahan desa, yang adalah pelayan, yang adalah adanya sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana melaksanakan pelayanan. Nah, kalau sekarang hampir setiap desa sudah ada programmer lah ya, artinya tidak kesulitan ya SDM-nya mampu lah dan sebagainya. Ini pelaksanaan pembangunan ini yang kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan itu sekolah bisa drainase sebagainya. Ya, di dalam pun harus di ekonominya. Ya, dalam membangun irigasi tentu saja harus ada manfaat nilai ekonominya. Ya, kalau di pendidikan dan memperkuat tadi Polindes dan sebagainya itu kerjaan unsur kesehatan. Ya, masyarakat. Nah, ini membina masyarakat. Kan? Nah ini memang tantangan luar biasa lah ya. Jadi contoh kita sudah di dunia pendidikan itu kita sudah bagaimana mencari anak putus sekolah agar mau kembali sekolah itu sulitnya. Dan kita tidak sedikit di masing-masing desa. Itu juga tantangan. Mau kembali ke sekolah ya, walaupun kita memberikan bantuan seragamnya, punya nanti alasan ada lagi, yaitu alasannya uang untuk transportnya siapa. Nah gitu kan, ini tantangannya. Kemudian pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat dan ya, pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan ya. Purpose ini kan banyak perusahaan-perusahaan kan bisa ya kan pemberdayaan itu dengan pelatihan pelatihan perbengkelan atau pelatihan apapun lah yang dibutuhkan saat ini. Nah, kemudian pemberdayaan ini diikutkan dalam pembangunan ya, partisipasinya lah, partisipasinya dan sebagainya. Jadi banyak hal dilakukan dengan, walaupun di sini disebutkan 4 bidang. Ya, monggo. Ya, sekaligus closing aja ya. Langsung closing aja ya. Iya, memang waktunya closing. Iya, kan enak itu. Kalau jam saya tepat. Baik ya, gimana Pak? Jadi setelah kedua narasumber tadi memberikan sebuah paparan yang menurut saya cukup dan cukup bisa dipahami, mudah-mudahan banyak ini teman-teman dari para desa ataupun perangkat desa yang ikut serta mendengarkannya, sehingga tahu ya bahwa keikutsertaan kita sebagai anggota DPRD untuk ada satu desa yang ada di Kabupaten Brebes, jangan sampai lupa 292 Pak. 292. Dikiranya nggak tahu data itu.
5 kelurahan. 5 kelurahan. Yang sekarang harus kita betul-betul pikirkan, justru sekarang kelurahan minta jadi desa. Oke. Betul kan Pak? Iya. Nah, ini juga harus kita pikirkan ini. Kenapa? Sekarang itu baik motor, mobil operasional itu ampuh ketimbang camat loh. Sekarang ini ya, dengan ada fasilitas dana desa dari pusat. Nah, sekarang kalau memang ingin tetap bisa menjadi satu desa yang bagus, desa yang punya marwah, itu tentunya kepala desa seperangkat desanya itu harus bisa cari masalah. Cari solusi. Dan adalah menyelesaikan masalah. Bisa menyelesaikan masalah di desa kalau dirinya tidak mampu mengetahui masalah-masalah desa itu apa saja. Jadi kalau inginkan satu wujud yang baik, buat proses menjadi yang lebih baik, maka kepala desa dan perangkat desanya itu harus mampu masalah yang ada di desa itu untuk mencari penyelesaian masalah. Saya kira itu solusinya. Terima kasih. Baik. Jadi mau datang lagi sebagai closing atau closing ya? Iya. Ini untuk skema lihat data nih kayaknya. Iya. Pas nih closing 1 menit ya. Sebetulnya semua permasalahan yang ada di desa ini pasti beragam, tidak semuanya sama. Tapi ada satu solusi ketika semua masalah ini sebetulnya apa adalah leadership dari kepala desanya. Kepemimpinan itu sendiri. Ya, jadi peran masyarakat sebetulnya dimulai dari kapan? Ya pemilihan kepala desa. Ya, jadi satu saya berharap teman-teman yang kualitasnya bagus, pemikirannya bagus, visinya bagus, ayolah daftar kepala desa. Ya, jangan sampai jadi kepala desa ini hanya opsional, tapi kalau bisa ikut mendorong yang kualitasnya bagus maju gitu ya. Begitu juga dengan masyarakat ketika menentukan seorang leadership di tingkat desa ini, jangan hanya kepentingan sesaat yang menjadi patokan ketika memilihnya, tapi harus melihat 5 tahun ke depan. Tadi kan kadang kepala desa itu harus jadi suami yang baik bagi keluarganya. Kadang kepala desa itu harus jadi dokter ketika ada pas warganya yang sakit. Perlu dapat Pak Lurah saya sakit, sakit datangnya ke Lurah gitu ya. Pak saya ini ada urusan warisan, wah jadi penengah, kadang jadi kiai juga ini lurah ini kan ya. Jadi lurah itu multi talenta, kepala desa itu multi talenta, sehingga kalau bisa itu ya yang warga penduduk yang kualitasnya bagus, pemuda pemudi itu nyalonlah kepala desa untuk bisa meliderkan menjadi leader yang bagus. Sebaliknya masyarakat kalau mau memilih kepala desa lihat 5 tahun ke depan. Itu aja. Jadi ini solusi dari semua masalah yang beragam di setiap pemerintahan desa. Gitu aja, Bu Rara. Ya Pak Muhaimin, ini bagaimana Pak? Untuk kami dengan anggaran desa yang cukup besar dibandingkan dengan periode ini punya nilai manfaat. Jadi sebelum kepala desa melaksanakan pembangunan perlu dikaji ekonominya, dampak sosialnya. Artinya kalau bangun ini nanti ada ekonomi, ini yang perlu dikaji sehingga besar itu masyarakat. Ya, saya kira cukup gitu. Terima kasih. Baik. Untuk informasi yang sudah dihadirkan mengenai pembahasan kita dengan sketsa pembangunan desa yang pasti membuat kita akan lebih tahu lagi bagaimana untuk mungkin ya dari segala suatu hal yang mengenai desa kita jadi lebih paham dari berbagai hal
untuk kita bisa memahami kasihnya menuju Brebes beres. Dengan adanya skema pembangunan desa, kita akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bukan keinginan kita. Siap. Saya Rara Elson mewakili kru kerabat kerja yang bertugas untuk sore hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih yang sudah berturut bergabung. Sampai jumpa di lain kesempatan di Mosi Barang Karawannya, dialog interaktif bersama anggota Dewan atau wakil rakyat kita di DPRD Kabupaten Brebes. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.